Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk kembali melanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan dan kaji bersama pada kajian kita sebelumnya, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu kita membahas tentang al-yaqin sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh ulama di dalam ini kitab. Lalu kemudian sampai pada al-yaqin yuqawwa wa yuhsin bi asbab, sebab-sebab yang dapat meningkatkan iman kita. Di antara apa yang kita sampaikan pada kajian yang lalu, ayyamtu bi'ainil i'tibar. Dan juga ulama ataupun musannif menjelaskan tentang samaratul yaqin wa darajatih, wa ahlul iman fil yaqin ada thalathi marad darajat. Tiga yang disebutkan. Yang pertama adalah ashabul yamin wa yu'abbar bil iman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun tingkatan yang lebih tinggi daripada ashabul yamin adalah darajatul muqarrabin. Ini orang yang memiliki keistimewaan di sisi Allah, tidak sekadar beriman tetapi sampai kepada istilahul iman adal qalbi wa thabatihi fihi hatta la yajuzu laqid bal la yatasawwar wujudahu fadlan an imkani. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi, darajatul nabiyyin. Baik, ini disebutkan dan dijelaskan di dalam ini kitab, dan pada kajian yang lalu kita telah sampaikan. Kita lanjut. An-niyyah al-khabithah tufsidul amal tayyibi wa taj'aluhu khabithah. Faslun wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyah wa ikhlasiha wal a'mal tabi'atun laha hasanan wa qubhan sihhatan wa fasadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini maklum dan sering kita kaji dan kita sampaikan, dan bahkan ia menjadi dasar utama dalam setiap amalan. Maka di awal kita setelah mengkaji dan membahas tentang yakin ataupun iman, beliau mengingatkan kembali kepada kita untuk meluruskan niat kita dalam setiap hal. Bahkan kita pernah sampaikan mengutip dari apa yang diungkapkan oleh ulama dalam kitab Al-Wafi, syarah daripada Arba'in An-Nawawi. Disebutkan apa sir atau rahasia kenapa para ulama
dalam menulis kitab-kitab atau karya-karyanya tidak sedikit mengawali bahasan tentang ikhlas, niat. Imam An-Nawawi meletakkan hadis pertama dalam kitabnya Al-Adhkar, dalam kitabnya Arba'in, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Bukhari pun demikian. Itu diawali dengan hadis tentang niat. Oleh ulama menyebutkan tanbih wa tadhkir li talibil ilmi ay yusahhiha niyatah. Tidak lain dan tidak bukan, kata beliau, untuk kembali mengingatkan siapa saja yang mengkaji kitab itu, siapa saja yang mempelajarinya, dan bahkan kita semua dalam setiap amalan yang kita akan lakukan, hendaklah terlebih awal luruskan niatnya. Itu yang beliau sebutkan. Maka banyak ulama-ulama mengawali kajian itu dengan ikhlas. Kayak itu juga dalam kitab ini. Ujar Sidin, alaika ya akhi bi islahin niyah, lurusakan niat, bagusakan. Fa'alaika alla taqulu qawlan wa la ta'malu amalan wa la ta'zimu ala amrin illa wa takunu niyataka bidzalika taqarrub ila Allah. Niatakan baik dalam segala ucapan maupun dalam segala perbuatan yang kita lakukan, atau apa yang akan kita perbuat dan kerjakan, illa tidaklah semua itu kecuali dengan kita niatkan. Apa niatnya? At-taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja. Ilmu termasuk diantaranya. Sebab Imam Hasan Al-Basri pernah dalam satu kitab kita terbacakan, dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali, saat ketika Imam Hasan Al-Basri melihat dalam satu majlis ketika nasihat-nasihat itu disampaikan, lalu beliau selesai majlis itu mendapati yang menyampaikan ilmu, lalu beliau berkata, barakatul ilmi la takhlu min syai'ain. Keberkahan ilmu itu tidak luput dari dua hal. Itu keberkahan ilmu. Ini untuk kita, untuk anak-anak kita. Karena banyak di antara kita yang kadang menyekolahkan anaknya orientasinya dunia. Tujuan amun sekolah sana bisa langsung dapat gawian. Nah, orientasinya dunia sudah. Amun sekolah sana bisa begawi ganal gajinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita kepengen bukan hanya dunia. Dunia tabi'atun lil akhirah. Tapi kita ingin lebih daripada itu. Memikirkan masa depan, baik pendek man panjang mesti. Namun pendek berarti dunianya aja. Kalau hanya memikirkan masa depan dunianya itu pendek. Kada terpikirkan masa depan akhiratnya. Kita kepengen jangka panjang juga tak pikirkan, sebab dunia hanya sifat sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Maka ujar sini di dalam ini kitab, niatakan at-taqarrub ilallah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka nasihat Imam Hasan Al-Basri kepada mereka yang belajar, barakatul ilmi la takhlu min syai'aini. Yang pertama ikhlasul muallim, dan yang kedua ikhlasul muta'allim. Dua-duanya harus ikhlas. Yang mengajar ikhlas, menyampaikan ilmunya taqarruban ilallah. Nang belajar pun ikhlas juga untuk menerima ilmu, taqarruban ilallah. Itu masuk tuh. Ilmunya berkah. Anak kita ingatkan keikhlasan orientasinya taqarrub ilallah. Kayak apa? Dengan bertambahnya ilmu itu bisa bertambah dekat ia kepada Allah.
Jangan sampai menjadikan ia menjadi semakin jauh dari Allah. Tuh ilmunya kada berkah. Tinggi sekolahnya, sembahyang kada. Na'udzubillah. Semakin tinggi sekolahnya, otomatis semakin tinggi pula ilmu. Semakin banyak ilmu yang didapatkan. Semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin banyak pengetahuan dan semakin ma'rifat dia kepada Allah. Itu mestinya. Tapi kalau wani malah kada sembahyang, di dunia tidak ada rasa takutnya kepada Allah, kada menyesal dengan dosa yang dilakukan. Nah, ini yang kita takutkan, hilang keberkahan ilmunya. Baik itu taqarrub ilallah. Wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ilallah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam minal fara'id wan nawafil. Nah, tapi ingat, kata beliau, dalam rangka mentakarrubkan diri kita kepada Allah, tentu tidak semata-mata apa yang kita inginkan kita lakukan tanpa melihat dan berpegang kepada apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah. Jadi kita beramal itu tentu harus ada dasarnya. Kita beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, kada mau semaunya kita, tanpa ada arahan atau pedoman yang diajarkan dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah inginkan kepada kita ada pada Rasul. Apa yang Allah inginkan kita kada tahu, yang Allah maksudkan dan harapkan dari kita tuh kada tahu secara langsung, kecuali kita melihat Rasulullah, mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita kada melihat Allah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Kayak apa caranya? Kita kada tahu amun langsung menghadap kepada Allah, kecuali melalui dari apa yang kita dapatkan penjelasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Andai kamu bujur-bujur cinta kepada Allah, umpati aku, umpati Rasulullah. Makanya dalam ibadah kada boleh kada, harus kita ittiba. Ittiba itu mengikut dan mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis secara tidak langsung beramal harus ada ilmunya. Namun beramal haja kada berilmu, tenang bahaya tuh. Makanya ada dalam satu kisah 40 kisah teladan. Dahulu kita suka membaca-baca 40 kisah teladan waktu di pesantren itu. Tuh ada terbacakan, ingat kita, antara orang alim dengan orang abid. Orang berilmu dengan orang yang banyak ibadah tapi kada berilmu. Itu dikisahkan di dalam suatu tempat atau di masjid, ada orang yang beribadahnya luar biasa tapi kada berilmu. Tapi tidak jauh dari situ ada orang alim, waktu itu sedang istirahat. Ternyata setan takutan bukan dengan orang yang abid ini, bukan orang yang lagi ibadah, tapi dengan orang yang lagi istirahat. Kenapa? Yang beribadah ini adalah jahil, yang istirahat alim orangnya. Yang lebih ditakutani oleh setan bukan si abid tapi si alim. Aneh aja kenapa? Karena ujar iblis, ujar setan, yang aku khawatirkan si alim ini amun inya tabangun saja melihat apa yang dilakukan oleh si abid yang kadada ilmunya,
banyak salah daripada bujurnya. Aku khawatir kalau ia yang menegur atau yang memperbaiki akan kesalahannya. Maka yang lebih ku khawatirkan ti alim ini. Amun inya menegur, amun inya mengajarkan, otomatis amalan si abid ini menjadi bujur dari yang tadinya salah lalu menjadi bujur. Itu yang aku khawatirkan. Kalau sudah bujur otomatis punya nilai di sisi Allah. Setan hendaknya kita beramal kada ada nilai di sisi Allah. Maka yang ditakuti oleh setan bukan hanya sebatas kita banyak ibadah tapi kada ilmu. Lihat ungkapan Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki dalam kitabnya Taufiqul Bari fi Manasikil Hajj Syarah lil Iddah, di mana beliau menta'liq Al-Iddah lil Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? A'malul jawarih bila ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Bahkan bahkatul lisyayatin, sering kita sampaikan ini. Suatu amal ibadah yang kita lakukan bila tidak diikut sertakan dengan ilmunya, tuh maka yang rusak lebih banyak daripada yang benarnya. Yang salah lebih banyak daripada yang betulnya. Bahkan itu ibadah hanya dijadikan atau hanya jadi bahan tawaan dan olokan setan aja. Yo biar setan ibadah kau sakuatmu kada jua bernilai sembahyang tapi kada berudu sebelumnya kayak apa anak sah sembahyangnya mau empati orang saja tapi ilmunya kada ada. Nah disitulah perlu ilmu. Maka kata beliau, la yasluh at-taqarrubu ila Allah illa, tidaklah bernilai apa yang kita lakukan dalam rangka mentakarrubkan diri kita kepada Allah illa, ada pengecualian, kecuali bima syara'ahu ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan melalui lisan ataupun penjelasan, keterangan dan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, saya temukan dalam satu kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu akan bernilai idza stawfa hadaini ruknain, kalau memenuhi dua syarat ini, dua rukun ini. Amalan kita akan bernilai di sisi Allah kalau memenuhi dua rukun. Wa ma huma, apa dua rukun itu? Satu, ikhlas. Dua, cukupkah keikhlasan? Belum. Rukun yang kedua apa? Ittiba'un Nabi, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Ada orang beramal ikhlas, aku aja karena Allah, tapi sembahyang subuh 5 rakaat. Nah, itu kan gak ada mau mati Rasulullah. Dirapel jadinya, biar supaya isok kebujuran banyak acara malamnya kawa guring malalur. Nah, itu kan kada mau pati Rasulullah. Berarti ikhlasnya aja dapat, cuman itibanya kada terpenuhkan dua syarat ini. Maka kalau kita lihat dan kaji kembali kepada hadis yang sering diungkapkan dan disampaikan oleh sebagian saudara kita, yang dijadikan sebagai dasar utama untuk membid'ahkan dalam setiap masalah, yang padahal kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kata ulama baru dikatakan dolalah. Tapi kalau tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk hal yang dibenarkan. Maka ada pendapat Imam Syafi'i menyebutkan bid'atun hasanah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa kullu dalatin wa kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'ah, di situ kata ulama, bid'atun dhalah, wa kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Itu sama dengan kisah kita pernah sampaikan dalam Al-Quran, kisah Nabi Khidir. Buka surah Al-Kahfi, itu kan mengisahkan, lihat redaksi ayat Al-Quran.
ketika Nabi Khidir bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa ingin mengikut dengan Nabi Khidir, ujar Nabi Khidir, syaratnya satu, jangan banyak bertakun. Siap, ujar Nabi Musa. Lalu ketika saat menyeberangi lautan, dibantu dengan seorang nelayan dengan menumpangi kapal atau perahu yang dimilikinya, tapi saat ketika akan sampai di seberang, Nabi Khidir membocori kapalnya. Diolahnya kapal itu menjadi rusak, yang tadinya baik jadi rusak. Nabi Musa protes. Apa Nabi Musa salah? Kada. Nabi Musa protes karena melihat ada suatu kemungkaran yang ada itu terjadi di hadapan mata. Rasul menyebutkan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Nabi Musa mampu melihat adanya kemungkaran, rubah, cegah. Makanya Nabi Musa protes, kenapa dilubangi? Jadi jangan disalahkan, masing-masing punya kewajiban masing-masing. Ujar Nabi Khidir, setelah banyak protesnya Nabi Musa, 3 peristiwa dan kejadian ketiga-tiganya Nabi Musa protes. Kenapa? Karena melihat ketidakadilan yang terjadi, kemungkaran dan hal yang tidak dibenarkan itu ada, lalu diprotes. Makanya di antara nabi-nabi yang 25 yang kita imani itu Nabi Musa, tenang banyak protes. Buktinya ketika Rasulullah dapat perintah 50 waktu salat, siapa nang protes? Nabi Muhammad kada protes. Nabi Ibrahim kada protes. Di langit yang ke-7 terus sampai di langit yang keberapa Nabi Musa, langit ke-5 atau ke-4. Hanya protes tuh. Nabi-nabi yang lain, Nabi kita aja kada protes. Nabi Musa, 50 kebanyakan. Is'alit takhfif, minta keringanan. Coba. Akhirnya Nabi kita riwayat peristiwa itu maklum di kisah Isra Mi'raj, sampai dari 50 menjadi 5. Lihat redaksi ayatnya. Saya tidak begitu hafal, cuma nanti lihat dalam Al-Qur'an, di situ disebutkan kullu safinatin ghasbah. Ujar Nabi Khidir, aku kenapa membocori kapal itu tadi? Sebab di seberang sana ada dah perampok yang siap akan mengambil setiap kapal yang diambil itu yang mana? Yang baik. Kullu safinatin hasanatin ghasbah. Setiap kapal yang baik akan dirampasnya. Makanya biar supaya kapal ini terselamatkan, jangan sampai kapal ini dirampok oleh mereka, diambil oleh mereka. Kasihan nelayan ini, aku bocori. Sehingga ketika ia melihat ada kerusakan, kada jadinya mengambil, berarti kapal itu selamat. Nah, itu yang alasan Nabi Khidir kenapa membocori kapal itu. Kullu safinatin, itu tidak disebutkan. Yang diambil, yang tidak diambil itu, yang diambil itu apa saya ulangi? Yang tidak diambil safinatin habithatin. Safinah, perahu yang jelek, perahu yang rusak itu kada akan diambil, tapi yang diambil adalah perahu yang baik. Makanya Nabi Khidir bocori itu kapal. Kalimatnya kullu, jadi setiap, bukan setiap kullu di situ semuanyaan, tidak, di situ ada yang apa bahasa kita, terselubung. Bukan setiap yang baru itu baru kemudian dinyatakan bid'ah, tapi setiap yang baru bertentangan ia dengan Al-Quran dan hadis, baru itu dikatakan dolalah. Nah, di situ kata ulama makna hadis itu. Sehingga jangan kita langsung ambil tekstualnya, kita lihat konteksnya. Jangan hanya melihat lafaz hadisnya. Oh, kullu bid'atin dolalah, setiap yang baru dolalah. Apa setiap yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasul langsung dikatakan sesat. Yang tidak dilakukan Rasul, yang perbuatan itu kata ulama yukhalif, bertentangan ia dengan Al-Quran dan hadis, baru itu kita bisa hukumkan sesat. Karena tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul sesat. Ingat kita bagaimana Rasulullah ketika membenarkan seorang sahabat yang membaca zikir. Dan ini ada dalam kitab
Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah daripada Sahih Al-Bukhari yang mengisahkan ketika Rasulullah bangkit daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lalu ada seorang sahabat berbisa-bisa membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Berbisa-bisa ini sahabat Rasul kada suah mengajari kalimat itu. Selesai sholat, langsung beliau membalikkan tubuhnya. Ujar Rasul, di antara kalian tadi ada ketika bangkit dari rukuk membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa? Ujar Rasul. Ada nang wani menjawab. Ada nang wani mengaku. Sebab Rasul tidak lakukan. Dua kali Rasul bertanya, ayo siapa yang mematakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi waktu bangkit dari i'tidal, waktu bangkit dari rukuk, kata Rasul. Ada nang wani menyangkat tangan. Sampai 3 kali Rasul katakan, ayo siapa yang mengucapkan zikir ini tadi, siapa yang mengucapkan kalimat ini tadi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ketahuilah, dijelaskan oleh Rasul, ketahuilah ketika zikir ini dibaca, banyak tak kada terhitungkan para malaikat berabut mengambil dan mengangkat kalimat ini ke hadapan Allah. Mendengar itu hanyar, aku ya Rasulullah. Nah, disangkanya Rasul sarik. Rasul kada sarik. Itu bukti bahwasanya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul langsung diponis itu sesat. Makanya di situ harus kita lihat bagaimana sarahan daripada para ulama. Nah, biar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Baik, kita kembali kepada kitab. Jadi harus dengan apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, waqad tu'athiru niyyah as-sadiqah fil amri al-mubah fayasiru qurbatan min haitsu inna lil wasail hukmul maqasid. Bahkan kata ulama, kalau dengan apa yang kita lakukan sekalipun itu fil amril mubah, perkara yang hukumnya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh kada. Hendak makan-makan, kada selesai. Mubah. Dalam perkara urusan amrul mubah, fayasiru qurbatan. Itu bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah kalau niatnya itu baik. Maka ada kaidah inna lil wasail hukmul maqasid. Hukmul maqasid. Wasail hukmul maqasid. Apa yang menjadi wasilah agar tercapainya suatu perbuatan yang niatnya untuk taqarruban, maka wasilah ini pun juga niatnya ibadah. Nilainya ibadah. Contoh, ketika kita makan itu suatu hal yang boleh, bukan berarti Allah harus perintahkan makanlah, ada juga yang diperintahkan itu makanlah dengan makanan yang baik lagi halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tapi dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ketika Allah mengkhitabkan kepada orang-orang secara keseluruhan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah apa yang ada di bumi halal lagi baik. Kalimat halalnya ada. Allah perintahkan makan yang halal dan lagi baik. Tapi pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khitab ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ini kalau kita kaji tafsirannya, apa yang Allah perintahkan? Kulu min tayyibati, halalnya hilang. Kalimat halalnya hilang. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik apa yang kami berikan. Kenapa hilang halalnya? Karena memang orang yang beriman itu kada akan makan kecuali makanan yang halal. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi makanan kada halal, dipertanyakan imannya.
Tapi ketika khitab ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, Allah perintahkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Berarti diperintahkan, ingat yang halal yang kamu makan, yang baik, jangan yang kada halal. Tapi ketika khitab ditujukan kepada orang yang beriman, seakan-akan Allah sudah paham orang yang beriman kada akan makan kecuali yang halal. Maka halalnya kada payah disebutakan. Namun ada orang makan makanan yang kada halal, ada makan babi umpamanya, mengaku beriman, ragukan keimanannya. Ada orang yang makan bangkai, innamal maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhani, dan seterusnya. Diharamkan untuk kita makan bangkai. Ada yang makan bangkai, itu diperagukan keimanannya. Kecuali bangkai apa? Ikan. Namun ikan belalang, ikan, itu bolehlah. Sebagaimana ketika hadis saat para sahabat di dalam perjalanan di bahar, di lautan. Itu hadisnya itu disebutkan. Mereka punya kepersediaan banyu terbatas. Andai digunakan untuk berwudu, untuk minum habis. Sementara air laut asin. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, apa natawaddu bima'il bahr? Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Air laut notabene masin. Apa jawaban Rasul? Wa tuhur ma'uhu wal hilu maitat. Ujar Rasul, air laut yang asin sekalipun itu dia suci lagi mensucikan. Artinya boleh digunakan untuk berwudu karena dia suci lagi mensucikan. Kecuali amun air tawar masukkan gaya, masukkan garam, uyah, asinnya, dia suci tapi kadang mensucikan. Jangan coba-coba berwudu dengan air teh. Berubah sudah warnanya, berubah sudah rasanya. Berarti kalau sudah berubah rasa, berubah warna, dia suci tapi tidak mensucikan. Amun air laut memang asalnya tuhur ma'uhu. Rasul tidak hanya sekedar menjawab akan pertanyaan para sahabat, menambahkan pengetahuan. Wal hil maitatu, halal bangkainya. Maksud bangkainya halal itu bangkai yang memang hewan itu hidup di laut. Jangan pulang karena ketemu bangkai di laut, hayam umpamanya aja bangkai mati, hayam timbai orang ke laut, aja bangkai laut halal. Jangan. Itu bangkai hayam. Lain bangkai yang hayam ada hidup di laut. Yang hidup di laut apa aja, ikan, apa lagi, pokoknya yang hidup di laut lah. Hilumma itu bangkainya halal. Nah, lihat di dalam ini kata ulama, ketika niat makan itu tadi taqarruban ilallah, taqarrub, niat kita makan biar bertenaga untuk ibadah, berarti dia niat untuk mentakarrubkan, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka inna lil wasail hukmul maqasid. Apa yang bisa menjadikan dia kuat dan punya tenaga, yang niatnya untuk mentakarrubkan diri kepada Allah, maka wasail, apapun yang dia perbuat untuk memiliki tenaga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu nilainya ibadah juga. Berarti makannya itu bernilai ibadah. Itu niatnya tadi, itu dasarnya niat. Jadi perkara mubah itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar. Maka ada ungkapan ulama, kam min a'malid dunya tasiru a'malal akhirah bihusnin niyyah, wa kam min a'malil akhirah tasiru a'malad dunya bisu'in niyyah. Banyak kata ulama, berapa banyak perbuatan-perbuatan dunia sebab karena niatnya yang bujur, tujuannya yang benar, itu perbuatan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tapi sebaliknya, berapa banyak perbuatan ibadah, perbuatan akhirat, tapi sebab karena niatnya yang salah, maka tidak ada menjadi nilai ibadah dan nilai akhiratnya di sisi Allah. Maka kita lelaki, suami bekerja, itu niatakan. Kita bukan bahimat untuk mencari harta, untuk mengumpulkan kekayaan, kada. Kita tujuannya untuk apa?
Pertama, jelas taqarruban ilallah sebagai bentuk tanggung jawab kita selaku seorang kepala rumah tangga untuk anak-anak kita, istri kita. Niatakan itu. Kalau itu yang kita niatakan, nilainya ibadah. Bahkan termasuk kita jihad di jalan Allah. Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki dalam kitab risalahnya kecil. Haula fi sabilillah. Mereka yang masuk dalam kategori jihad di jalan Allah, yang bekerja tujuan untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah dalam rangka menafkahi anak dan istrinya. Itu ibadah ternyata. Akan nilainya dah lain itu. Padahal gawian kita hari-hari. Namun sekedar untuk meniatakan banyak duitnya, dapat hartanya, dapat dunianya, lain nang kada, ya akhirnya apa? Dunianya aja dapat, akhiratnya kada. Makanya sering saya ingatkan ibu-ibu kada salah amun mengatakan laki ketika hendak begawi itu nah, oh abahnya mencari duit ingat, marah banyak yang penting halal. Itu semangatnya halalnya itu banyak tapi halal. Jangan sedikit tapi haram. Saya yakin ibu sependapat itu. Baik, sebaliknya lihat. Wa yustaratu lisidqin niyyah ayyakuna biha al-amal. Tapi ingat, ketika kita berniat untuk sesuatu dalam rangka mentakarrubkan diri kepada Allah, apa yang menjadi syarat sahnya niat itu, yang menjadikan niat ibadah itu, yang menjadikan niat itu sebagai nilai ibadah, antakuna bihal amal, harus diikut sertakan dengan amal. Itu yang menjadi amalan ibadahnya. Jadi tadi kita katakan niatnya saja sudah bernilai ibadah. Dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin, barang siapa yang menginginkan untuk melakukan satu kebaikan, berarti niat. Lalu kemudian dilakukan, berarti dia dapat nilai 10. Kalau tidak terlaksanakan dapat nilai 1. Kapan niat itu? Himmah kata ulama iradatun qawiyah. Ketika dia berniat tapi dia memang ingin mengamalkan, itu baru dapat nilai pahala. Maka lihat saya bacakan. Faman yatlub al-ilma mathalan wa yaz'am anna niyyatahu fi tahsilihi ayyu'mal wa yu'allim fa illam yaf'al dzalika 'inda tamakkun minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqah. Ada orang aku nijah belajar menuntut ilmu biar supaya dapat ilmu untuk aku amalkan, itu niatnya bagus. Tapi ketika sudah dapat ilmu, kada hendak mengamalkan, itu niatnya kada sah, kada ada nilai ibadahnya. Aku kayaknya malam hendak tahajud, amun bangun, pasta bangun, Allah bangunakan, setelah bangun, guring pulang. Ini kada adakah dapat nilai pahala atas niatnya? Kada, ujar ulama. Itu niat nang kada shadiqah narannya, niat nang kada bujur, nang kada ikhlas, bujur-bujur niat itu kada. Maka yang bujur-bujur niat dan yang itu yang bernilai di sisi Allah ketika diikut sertakan dengan amal. Kalaupun tidak terlaksanakan, itu sebab karena udhu. Malam ini bangun, niat sudah. Lalu kemudian kita maksimalkan, bekernya kita siapakan. Kita bangun, lalu kemudian kita bangun, itu berarti nilainya 2. Dapat nilai niat tadi dan dia nilai amalnya. Tapi kalau sekiranya berniat untuk malam itu bangun, lalu kemudian sudah disiapakan, makan kada hendak banyak di waktu malam hari, ancap guringnya umpamanya, biar supaya bangun di tengah malam, kada tahunya, kada bangun sampai teka subuh. Bernilaikah nilai niatnya itu tadi tetap dapat pahala 1 kebaikan yang telah ia niatakan. Kenapa? Walaupun tidak terlaksana tapi bukan keinginannya. Makanya kata ulama, min indat tamakun minhu. Ketika dia bisa melakukan tapi dia tidak kerjakan, niatnya kada bernilai. Tapi ketika dia bisa lakukan dan dia niatakan, 2 dapat akan pahala dan ganjaran atas yang diniatakan. Dan yang terakhir, wan niyyah la tu'athir fil ma'asi syai'a. Nah, ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang kadang berniat baik tapi caranya dalam melakukan maksiat. Kata ulama, kama anna tathhir la athara lahu fi najasil ain
wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wadda'a annahu nawa bisukuti at-tawaqqi 'an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikun fil its. Ada kadang-kadang niatnya baik, aku melihat ketika kawannya salah. Ini ketika kawan salah melakukan kesalahan, dia bisa untuk menegurnya, tapi kemudian kada hendaknya melakukannya. Ketika ditanya kenapa kada ditagur kawan tadi, apa jawabannya? Aku kada hendak menagur itu bukan apa. Aku menjaga hatinya. Amun ku tagur kena kalau hatinya kesedih karena taguranku tadi, maka untuk menjaga hatinya tadi jangan sampai sedih, marah aku berdiam aja. Itu kada ulama kada bujur. Kita bisa mencegah orang dalam melakukan kebaikan, dalam mencegah orang dalam melakukan kejahatan. Andai kawan kita tagur, otomatis ketika kita ingatkan mungkin konsekuensinya ada, mungkin hatinya kada suka, kada terima. Tapi tujuan kita baik. Nah, tujuan baik ini harus diikut sertakan dengan perbuatan baik. Jangan sampai tujuan baik tapi perbuatannya kada baik. Aku hendak bersedekah, tapi uang yang disedekahkan hasil korupsi. Itu tidak bujur juga. Aku hendak bersedekah, tapi yang disedekahkan duit orang. Giliran duit orang sedekahkannya, giliran duit seorang anak kada hendak disedekahkan. Itu ada juga niatnya baik tapi caranya kada baik, tidak akan ada manfaatnya. Ini diantara yang disebutkan oleh ulama yang mudah-mudahan kita bisa lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Pertanyaan untuk hari ini kita tiadakan, mudah-mudahan di lain waktu dan di lain kesempatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamuhu minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.